Maka salah satu sarana yang dapat kita lakukan untuk menyempurnakan pribadi kita sebagai orang yang istiqamah melalui salat. Pada bab yang pertama, babul mawaqit, yaitu tentang waktu-waktu salat. Hadis yang pertama di dalam bab itu dalam kitab Bulughul Maram. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar, putra Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, mengatakan, Inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhri, waktu zuhur. Jadi waktu itu bahasa Arab. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan waktu zuhur. Waktu zuhur, idza zalatis syamsu, apabila matahari telah tergelincir. Wa kana dhillu rajuli katulihi. Waktu zuhur itu sejak tergelincirnya matahari hingga bayang-bayangan seseorang sepanjang badannya. Malam yahduru waktul asri. Selama belum masuk waktu asar. Kemudian waktul asri malam tasfarrus syamsu. Waktu asar berlangsung setelah waktu zuhur berakhir hingga sampai matahari akan terbenam. Tasfarrus sini artinya menguning. Waktu salatil maghrib malam yaghibus syafaq. Setelah berakhirnya waktu asar dan terbenamnya matahari, maka masuklah waktu maghrib sampai hilang mega merah di langit. Syafaq. Wa waktu salatil isya'i ila nisfil lail al-awsat. Sedangkan waktu salat isya dengan berakhirnya waktu salat maghrib hingga tengah malam. Itu waktu salat isya. Wa waktu salat subhi, dan waktu salat subuh min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar siddiq, malam tatla'us syams, sampai terbitnya matahari. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai penjelasan lebih rinci terhadap firman Allah dalam Al-Quran surat Hud ayat 114. Dalam surat Hud surat ke-11 ayat 114 Allah berfirman, wa aqimis salata tarafayn nahari, dirikanlah salat pada dua ujung siang. Nah, dua ujung siang ini tentunya yang dimaksudkan adalah waktu pagi, salat subuh, dan ujung keduanya adalah akhir dari salat asar. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafam minal lail. Zulafam minal lail maksudnya adalah datanya malam, permulaan malam. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Allah, kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan maka akan menghapuskan dosa-dosa kesalahanmu. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini memang tidak secara rinci menjelaskan tentang waktu-waktu baik subuh, duhur, asar, maghrib, isya.
Tapi dan hadis tadi menjadi jelas terang bagi kita tentang waktu-waktu salat ini. Ya. Juga di dalam surat Al-Isra, surat 17, ayat 78, Allah berfirman, Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili. Dirikanlah salat. Dari dulukis syamsi di sini menjelaskan tentang waktu zuhur, yaitu matahari tergelincir. Matahari condong ke sebelah barat dan bayang-bayang kita sudah beralih ke sebelah timur. Disitulah masuk ke waktu zuhur. Ketika matahari tegak lurus di atas kepala kita, ketika matahari masih tegak lurus di atas kepala kita, kita tidak akan melihat ada bayang-bayang kita. Tapi begitu dia miring matahari, maka bayang-bayang akan terlihat. Kalau sebelum masuk waktu zuhur, tentu bayang-bayang kita bisa lihat ke arah sebelah barat. Tapi begitu tergelincir matahari, maka bayang-bayang akan terlihat di sebelah timur kita. Itulah masuknya waktu zuhur. Disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 78 hanya menyebut min duluki syamsi ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam. Nah, gelapnya malam ini termasuk dalamnya salat maghrib dan salat isya yang tadi dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Dan masih ada lagi beberapa riwayat yang lain, ya hampir sama saja, yang menjelaskan juga secara rinci tentang waktu sholat, misalnya ya bayang-bayangan sudah lebih panjang daripada badan atau sesuatu, sudah masuk waktu sholat. Yang penting di sini adalah sejauh mana kita istiqomah menjaga waktu-waktu ini, ya. Karena di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah bersabda, afdalul a'mali, amal atau perbuatan yang paling utama, as-salatu fi awalil waqti, yaitu salat pada awal waktu. Inilah kita ditantang. Apakah kita istiqomah? Ya. Kalau para jamaah yang biasa, yang sempat umroh atau haji, ya, biasanya sebelum masuk ke kota Mekah atau sebelum mereka dari Indonesia pada gelombang pertama itu masuk ke Madinah dulu. Di Madinah selama 8 hari di sana, itu bisa kita jalankan dengan baik, ya, salat waktu kita, ya. Malah jamaah berebutan untuk bisa masuk dalam masjid. Kadang-kadang tidak dapat masuk masjid, dia harus berada di luar. 8 hari itu bisa kita selesaikan 40 waktu, ya. Setiap awal waktu kita sudah di masjid. Nah, kita mampu untuk menjaga istiqamah kita dalam kaitan dengan waktu ini. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyatakan tadi bahwa afdalul a'mali, atau dalam riwayat yang disebut ahabbul a'mali ilallahi as-salatu ala waqtiha. Pekerjaan amalan yang paling disukai oleh Allah adalah seorang hamba yang salat pada waktunya, fi awal waktu. Waktu subuh, walaupun tadi disebutkan bahwa waktunya sampai terbit matahari. Nah, mau terbit matahari baru laksanakan sholat subuh. Ini tidak disiplin. Kalau kita mau mengikuti sunnah Rasul. Apalagi kalau malam harinya malam panjang, nonton sinetron kecintaan,
bisa-bisa kesiangan. Wah, bagaimana kita menjaga istiqomah kita? Hanya soal waktu saja dalam sholat ini. Nah, inilah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita tentang istiqomah dalam sholat. Hadis hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Istaqimu walan tuhsu." Istiqomahlah kamu dan tidak akan bisa kamu hitung-hitung kalau istiqomah terus saja. Jangan hari pertama, hari kedua sampai 8 hari di Madinah, sudah 40 hari, sudah pulang ke tanah air, salat berjamaahnya sudah, kata orang, sudah belang bentong lagi gitu. Wa'lamu anna khaira a'malikum, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istiqamalah dan ketahuilah bahwa sebaik-baiknya amal kamu adalah as-salatu. Amal yang khaira a'malikum as-salatu. Wala yuhafidul wudhu'a illa mu'minun. Ini lanjutan dari hadis ini. Bab tentang wudhu kita sudah bahas kemarin. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa tidak ada yang dapat menjaga wudhunya. Kemarin ada ukhti yang bertanya tentang bagaimana Ustadz, saya dalam keadaan berhalangan, sedang menstruasi. Apakah saya boleh berwudhu? Boleh berwudhu. Karena berwudhu itu tidak hanya untuk sholat. Berwudhu itu salah satu caranya kita dalam rangka untuk membentuk pribadi kita sebagai orang istiqomah tadi. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, istaqimu walan tuhsu, istiqomahlah kalian dan janganlah kalian hitung-hitung pekerjaan kamu ini. Wa'lamu anna khaira a'malikum, ketahuilah bahwa sebaik-baiknya amal kamu adalah as-salatu. Kemudian Rasulullah menyambungnya dengan wala yuhafidul wudu'a illa mu'min. Tidak akan seseorang memelihara, menjaga wudhunya kecuali dia adalah orang yang beriman. Dia adalah orang beriman, mukmin, mukminah, laki-laki ataupun perempuan. Artinya hadis ini menyuruh kita istiqomah, tidak hanya dalam salat, dalam wudhu. Kalau kita salat, sudah pasti wudhu kita akan terjaga juga. Yaitu. Sebab wudhu merupakan salah satu syarat sahnya salat. Langsung kita masuk pada syarat sahnya salat ini. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, miftahus salati at-tuhur. Kuncinya salat adalah bersuci. Wa tahrimuha takbir, dan takbir adalah takbiratul ihram itu mengharamkan kita, melarang kita untuk melakukan hal-hal yang di luar dari pekerjaan salat. Wa tahliluha taslim, dan menghalalkan hal-hal yang tadinya dilarang dalam salat seperti makan, minum, berbicara, mengobrol dan sebagainya dalam salat, apalagi menyanyi-nyanyi dan sebagainya tidak ada. Itu dengan tahlilus assalam dan salam. Maka di sini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahiru hadhil ajsad, sucikanlah tubuh-tubuh ini, jasad ini. Ajsad bentuk jamak dari jasad. Tahiru, tahara, kita sudah lewati. Tahiru hadhil ajsad, anggota tubuh ini disucikan, dibersihkan dengan jalan wudu, mandi kalau junub. Taharakumullahu, Allah akan mensucikan kalian. Allah akan menjaga kalian. Tahara kemarin kita sudah bahas, ada dua macam. Tahara zahiriyah dan ada tahara batiniyah. Dengan melaksanakan secara istiqamah, dengan terus dengan baik menjaganya,
taharah jasmaniyah, maka taharah batiniyah. Allah taharakumullah, Allah akan mensucikan kamu. Lalu selanjutnya Rasulullah mengatakan fa innahu laisa min 'abdin, bahwa sesungguhnya seseorang hamba yabitu tahiran, kalau dia tidur malam dalam keadaan suci, tahiran artinya berwudu. Sini maksudnya. Tidak ada seorang hamba pun yang di saat dia tidur malam dalam keadaan berwudu. Berwudu sini tidak ada hubungan dengan salat sini. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita sunnah untuk tidur dalam keadaan tahiran. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, illa bata ma'ahu fi syi'arihi malakun. Maka di saat itu dia tidur dalam keadaan kulit-kulitnya pun juga akan dijaga oleh para malaikat. Ya. Sampai begitu. La yanqalibu sa'atan illa qala. Kalau dia berbalik apa ke kiri, ke kanan dan sebagainya dalam keadaan dia tidak sadar tidur itu, malaikat mengatakan Allahumma gfirli an badika, ya Allah ampunilah hambamu ini yang sedang tidur. Allahumma gfirli ibadika fa innahu bata tahiran, karena dia tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan dia berwudu. Ini juga kita ditantang. Kita kira-kira istiqomah dalam hal ini. Cobalah. Tidur, sebelum tidur berwudu. Enak. Kalau tidur dalam keadaan berwudu itu enak. Insya Allah nggak ada mimpi yang macam-macam itu. Beda dengan tidur. Tidak dalam keadaan sudah tidak berwudu, tidak lagi baca basmalah, tidak baca doa tidur, doa menjelang tidur, atau membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, tidak juga membaca, apalagi ayat kursi, lebih panjang lagi. Nah, kalau ini semua dilakukan, maka akan membentuk pribadi menjadi orang yang istiqomah apabila dia lakukan secara terus-menerus. Karena istiqomah secara bahasa itu artinya al-i'tidal wal istiwa, lurus. Istiwa itu lurus. Maka kita punya istilah garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu sepertinya bahasa Arab juga. Khat. Khatulis itu khat al-istiwa. Jadi khatul istiwa itu artinya garis lurus. Istiqomah itu pertama artinya kita selalu lurus. Istilahnya kalau dalam perjalanan tidak bengkok, tidak ke sana ke sini dulu. Kalau pada waktu salat hari Jumat, dalam hadis Rasulullah disebutkan seorang yang keluar dari rumah dan dia niatnya untuk salat Jumat, maka dia tidak mengkol ke sini ke sana dulu, tapi langsung menuju ke masjid. Itu lurus namanya. Jadi istiqamah itu secara bahasa artinya i'tidal. I'tidal kalau kita salat, bangun dari ruku, kita berdiri tegak, itu namanya i'tidal, lurus. Itu yang pertama makna istiqamah. Yang kedua at-tamassuk bisyai, berpegang teguh kepada sesuatu. Nah, kita ketika salat berwudu, artinya kita berpegang pada perintah Rasulullah, bahwa juga perintah Allah, bahwa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, dalam surat Al-Maidah ayat 6. Artinya kita berpegang teguh kepada perintah ini, kita jalankan. Makna istiqamah
At-tamassuk bisyai' watsubatu alaihi, tetap kokoh teguh dalam pendirian, as-subat. Wal qiyamu, menjalankannya, wal istimraru, terus menerus, tidak putus-putus. Ya. Jadi contohnya saja seperti setelah kita mendengar begitu mulianya orang yang wudhu kemudian dia tidur dalam keadaan seperti itu, para malaikat mendoakan kepadanya, kita coba. Jangan coba sekali dua, teruskan saja. Itu akan membentuk istiqomah kita. Itu sesuatu yang sudah langsung kita rasakan tuh. Kita membayangkan istiqomah bagaimana? Itulah, misalnya kita wudhu setiap kali sholat, itu artinya istiqomah. Kita sholat pada waktu awal, itu tidak pernah kita tinggalkan, ya. Terus berlangsung dalam kehidupan kita, itu namanya istiqomah. Tapi kan kadang-kadang, misalnya, ada sesuatu uzur, katakanlah seperti sakit dan seterusnya, itu Allah Maha mengetahuinya. Tapi apakah kita sudah mencoba, apakah kita sudah melakukan ini? Salat di awal waktu, dan pada saat kita salat itu terus kita juga menjalankan kewajiban lain seperti wudhu, belum lagi yang sunnah-sunnah. Itu. Maka istiqamah secara syar'i, tadi secara bahasa, yaitu lurus, berpegang teguh, tetap pada pendirian, tetap pada iman dan Islam, kemudian menjalankan segala kewajiban yang ada, yang diyakini, dan terus berlangsung tidak putus-putusnya. Maka istiqamah secara syar'i adalah at-tamassuk bid-dini, berpegang teguh kepada agama. Apa itu bahasanya? Orang mengatakan, kalau dia selalu sholat, oh dia orang yang istiqomah dalam hal ini. Lihat saja, ada sahabat yang selama hidupnya tidak pernah dia sholat kecuali di awal waktu. Ada yang sampai begitu. Nah, jadi istiqomah secara syar'i adalah at-tamassuk bid-dini kullihi, jadi berpegang teguh kepada agama ini secara kafah, secara seluruhnya. Watsubatu alaihi, berpegang teguh kepada agama ini. Wassadadu wal isabatu fin niyat, jadi lurus dalam niat, wal aqwal, dalam perbuatan, wal a'mal, wal aqwal, dalam ucapan, dan wal a'mal, dalam perbuatan. Itu istiqamah secara syar'i. Berpegang teguh, yakin akan kebenaran Islam dan menjalankan ajaran Islam ini secara kulli, menyeluruh. Nah, itulah yang membuat manusia atau hamba Allah yang istiqamah pasti akan bertingkat-tingkat sesuai dengan kemampuan, kesanggupan masing-masing. Tapi dengan itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayhi mimma aftaratu bi alaihi. Kata Allah, hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang wajib yang telah aku fardukan padanya. Itu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayhi mimma aftaratuhu alaihi. Hambaku, kata Allah dalam hadis kursi ini, yang senantiasa melaksanakan
yang segala aku fardukan kepadanya. Wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya, dan hambaku ini juga selalu istiqamah mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Hatta uhibbahu, kata Allah, sampai aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu, maka bila aku telah cinta kepadanya, tangannya adalah tanganku, kata Allah. Kakinya adalah kakiku, matanya adalah mataku, telinganya adalah telingaku, mulutnya adalah mulutku, dalam arti kaki, tangan, anggota badannya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita istiqamah menjalankan seluruh ajaran Islam ini, maka sebagaimana di dalam surat Fussilat ayat 30 tadi juga, bahwa Allah akan berikan perlindungan kepada hamba-hambanya, ya, dijaga kaki, tangannya, mata, telinga, mulutnya, semuanya dijaga sehingga dia tidak akan melakukan sesuatu yang mengundang murka Allah kepadanya. Singkatnya, kalau istiqamah itu tadi kita sudah jelaskan, yang pertama adalah dia akan mendapatkan ketenteraman dan ketenangan hidup. At-tuma'nina was-sakinah. Nah, tuma'nina ini kita juga biasakan, kita praktekkan dalam salat, dan bahkan itu menjadi salah satu rukun salat kita, tuma'nina. Membuat kita tenang. Kemudian yang kedua, istiqamah ini buahnya yang kedua adalah mendapat perlindungan dari Allah, dan kita hidup dalam keadaan selalu optimis, tidak ada rasa pesimis dalam hidup ini. Para peserta muslim dan muslimat rahimakumullah, tadi kita bahas sudah masuk 2 bab ini. Yang pertama adalah mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Kemudian yang kedua berkenaan dengan syarat salat, salah satunya adalah kita bahas tentang wudu. Dan yang ketiga, bab yang ketiga memasuki babul azan. Bab tentang azan ini salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Rasulullah bersabda, yu'jibu rabbuka azza wa jalla min ra'in ghanamin. Allah, Tuhanmu, kagum terhadap seorang anak gembala. Ra'i ghanamin, itu penggembala kambing. Fi sajiyati bijabalin, dia sedang mengembalakan ternaknya di tebing sana. Dia di sebuah tebing sana. Yu'adzinu lis-salati. Ketika datang waktu salat, dia azan untuk salat. Yu'adzinu lis-salati, dia azan, dan kemudian fayusalli, dan dia salat. Fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla, yang maha perkasa lagi maha agung, berfirman, berkata kepada para malaikat, undur li abdi, coba tengok hambaku yang di tebing sana, penggembala kambing itu. Yu'adzinu wa yuqimu, dia azan dan kemudian dia salat. Wa yuqimu salah, dan dia mendirikan salat. Ya khafu minni, hanya karena dia takut kepadaku. Qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannah. Aku sudah ampuni hamba ini, dan aku masukkan dia ke surga nanti.
salah satu keutamaan azan. Ya. Oh iya. Jadi azan yang disyariatkan pada tahun pertama hijrah, 13 tahun Rasulullah di kota Mekah, sholat, tapi tanpa azan. Ya. Sampai di Madinah tahun pertama hijrah, kaum muslim semakin banyak dan tempat tinggal mereka juga tidak semua dekat dengan masjid. Mereka bermusyawarah bagaimana untuk memanggil orang sholat ini. Sejarah tentang azan. Ada yang mengusulkan kita pakai lonceng. Kata Rasulullah, itu loncengnya itu kan orang-orang Kristen yang pakai itu. Ada yang mengusulkan pakai trompet. Kata Rasulullah, itu orang Yahudi. Ada yang mengusulkan, udah kita naik ke gunung, kita bakar api di atas supaya biar semuanya tahu. Kata Rasulullah, itu majusi. Jadi, rupanya begitu. Untuk adzan, Rasulullah sengaja bermusyawarah dengan para sahabat. Lalu ada seorang sahabat yang bercerita kepada Rasulullah, saya bermimpi, datang, saya diajarkan tentang ini. Apa? Lalu dia sebutkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya, adzan, lafaz adzan. Kata Rasulullah, ini yang bagus. Siapa di antara kalian yang suaranya merdu, tapi juga lantang? Ternyata Bilal. Bilal lah sahabat yang pertama memandangkan adzan ini. Sekarang adzan tak henti-hentinya dikumandangkan, membelah langit dari satu negeri ke negeri yang lain, bahkan mungkin dari 1 detik, 1 menit ke menit yang lain, karena dari 1 jam ke jam yang lainnya. Itu masuk waktu maghrib di Papua sana, jelang 1 jam kemudian sudah masuk waktu maghrib lagi di tempat yang lain. Jelang 1 jam lagi kemudian maghrib, adzan dikumandangkan di Indonesia bagian barat, di Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah. Itu pun juga berbeda waktu antara satu dengan yang lainnya. Bogor dan Jakarta mungkin berbeda menit, tapi suara adzan terus dikumandangkan. 2 nama yang selalu disebut, yaitu nama Allah dan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah dalam tafsir, ya, ketika kita membaca surat Alam Nashrah, Alam Nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Kata Allah, kami tinggikan namamu, yaitu nama Rasulullah disandingkan dengan nama Allah dan disebut setiap waktu, yaitu azan. Coba waktu itu misalnya Rasulullah atau ada sahabat, atau Rasulullah misalnya menyetujui ada usulan dari sahabat, kita pakai beduk saja, misalnya. Pakai beduk. Itu gampang kita cari, banyak kulit kambing, kulit onta. Itu. Lalu apanya lain juga bisa itu. Pohon korma yang besar-besar ditebang, dibikin lubang, bikin beduk. Tapi itu juga tidak terjadi. Yang dia syariatkan adalah dikumandangkannya lafaz kalimat thayyibah. Nah, itulah Allah kagum terhadap seorang yang walaupun berada di tengah gunung, di tebing sana, dia sendirian. Tentu kita berpikir, untuk apa dia harus adzan? Karena adzan itu kan dahulu sejarahnya untuk manggil orang salat, mengumpulkan orang salat. Tidak. Itu hanyalah salah satu saja daripada yang disyariatkan. Tapi lebih daripada itu, Muslim selalu mengumandangkan kalimat-kalimat thayyibah, ya,
suara adzan selalu berkumandang di udara, bahkan setiap saat dari timur sampai barat sampai ke dunia manapun terus berkumandang adzan ini. Di Eropa sekarang kan sudah katanya tidak lagi dilarang ya suara adzan dikumandangkan keluar. Kalau dulu sebelum COVID, jadi dengan COVID ini ada hikmahnya juga di beberapa negara di Eropa membolehkan mereka adzan entah hanya selama COVID saja atau seterusnya, tapi itu syiar agama Allah. Jadi adzan itu adalah syiar agama Allah. Bahkan dalam satu riwayat lain mengatakan kalau misalnya ada rumah yang terbakar tuh adzan biar supaya cepat apinya padam. Itu orang-orang kampung dahulu seperti itu. Ya, kalau ada rumah terbakar mereka naik di atas bubung kemudian dia adzan. Itu. Ya. Adzan adalah juga menyebut nama Allah. Ya. Maka merupakan salah satu syarat untuk kita salat. Para ulama mengatakan kalau salat berjamaah, ya, di satu kampung yang tidak dikumandangkan adzan sananya, maka itu peluang setan untuk menguasai mereka. Karena itu para ulama mengatakan bahwa adzan adalah fardu kifayah untuk setiap kampung yang punya masjid. Tidak boleh sampai masuk waktu tapi di tempat itu tidak dikumandangkan suara azan. Nah, yang lainnya sunnah saja. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang sunnah ini kalau kita lakukan secara terus-menerus menjadi istiqamah tadi itu. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadits qudsi tadi, bahwa seorang hamba yang selalu menjalankan kewajiban, kemudian dia terus-menerus berupaya untuk menambah yang sunnah-sunnah ini. Wa mazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Yang sunnah-sunnah, itulah yang membuat Allah jatuh cinta kepadanya. Sehingga kaki, tangannya, mata, telinganya, mulutnya, semuanya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adzan sebagai salah satu bentuk zikir kepada Allah, ya. Tadi di dalam surat Hud ayat 114 diakhiri dengan zalika dzikra lizakirin. Salat tadi, wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafa minal lail. Berikanlah salat dari dua ujung siang dan datangnya malam, yaitu lalu diakhiri dengan zalika dzikra lizakirin. Salat itu adalah juga bagian daripada zikir kepada Allah. Maka apabila seseorang hamba ini juga istiqamah dalam zikirnya kepada Allah, maka sudah pasti bahwa keistiqomahannya juga akan terbentuk dengan sempurna. Ya. Karena salat, nah mari kita masuk pada salat. Salat itu secara bahasa bermakna doa. Ad-doa, salat. Ya. Jadi orang salat itu artinya orang berdoa. Memohon, meminta. Atau kalau bahasa lebih umum lagi, memuja. Oh, dia sedang memuja Tuhannya. Dia salat dan dia sedang memuja Tuhan. Atau dia sedang sembahyang. Salat itu. Salat secara bahasa artinya doa. Memohon, meminta. Maka di dalam surat Al-Anfal, surat 8, ayat 35, Allah berfirman, wa ma kana salatuhum indal baiti. Ini menjelaskan tentang salatnya orang-orang kafir, kufar, musyrikin, jahiliyah. Kata Allah dalam surat 8 ayat 35, wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiyatan. Tidaklah pujaan mereka, tidaklah sembahyang mereka, tidaklah tata cara
penyembahan mereka kepada patung-patung berhala mereka di sekeliling Ka'bah, indal bait, di sekeliling Ka'bah, illa tasdiyatan, kecuali siul-siulan, wa mukaan, dan tepik sorak. Allah menggambarkan tentang tata cara sembahyangnya, tata cara memuja patung-patung berhalanya orang-orang kafir Quraisy, yaitu di sekeliling Ka'bah dengan bersiul-siul dan bertepuk-tepuk tangan. Itulah sembahyangnya orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Zaman sekarang ada nggak itu orang sembahyangnya dengan cara begitu? Sambil main-main musik, kemudian jingkrak-jingkrak sebagai upaya atau tata cara memuja atau salatnya mereka. Nah, kata salat secara bahasa ini umum. Sedangkan secara syar'i, ya, istilah adalah al-aqwal wal af'al al-muftatahatu bit takbir wal mukhtatamatu bit taslim. Jadi ucapan, ya, dan perbuatan yang dibuka atau diawali dengan takbiratul ihram dan ditutup disudahi dengan salam. Itulah salat. Dan salat juga bermakna zikir. Ya. Salat itu juga bermakna zikir. Artinya kalau kita salat, kita sedang zikir kepada Allah, kita sedang menyebut nama Allah, kita sedang ingat Allah. Bahkan salat merupakan zikir akbar. Ya. Salat itu adalah zikir akbar. Nah, di dalam surat Al-Ankabut, ya, ayat 45. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar." Utlu, bacalah, ma uhiya ilaika minal kitabi, apa yang diwahyukan oleh Allah kepadamu wahai Muhammad. Wa aqimis salata, dirikanlah salat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Nah, ini para ulama mengatakan bahwa salat itu adalah zikir yang terbesar. Karena zikir bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Zikir bil qalbi, yaitu kita ingat Allah senantiasa. Zikir bil lisan, zikir bil qalbi, ya. Zikir bil qalbi ini seperti di dalam surat Al-A'raf, surat 7, ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khufyatan wa dunal jahri minal qaul. Zikir, wadhkur rabbaka, berzikirlah atau ingatlah, sebutlah nama Allah, tadarruan, dengan merendahkan diri, ya. Wa khufyatan, dengan ada rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, tanpa bersuara. Itu berarti zikirnya bil qalbi, menyebut nama Allah dengan hati kita. Dalam surat Al-A'raf ayat 205. Zikir bil lisan, dengan ucapan. Ya. Dalam hadis Rasulullah disebutkan kalimatani habibatani, ya. Kalimatani khafifatani bil lisan. Dua kalimat yang ringan diucapkan oleh bibir kita. Khafifah bil lisan, tsaqilah fil mizan, tapi berat dalam timbangan. Dan habibatani ilar rahman, dua-duanya sangat disukai, dicintai oleh Allah, yaitu zikir dalam bentuk subhanallah walhamdulillah
Kalimat thayyibah itu adalah yang kita ucapkan, itu adalah zikir bil lisan, yang kata Rasulullah khafifah, gampang. Sambil kita menulis sambil kita ucapkan subhanallah juga bisa. Seorang ibu misalnya di dapur sambil masak, dia ucapkan istighfar, itu juga zikir pada Allah. Dan zikir yang ketiga bil jawarih, dengan amal perbuatan. Maka dalam salat itu sudah semuanya ada. Bil qalbi, dengan hati. Ya. Kita mendengar ketika imam membaca surat Al-Fatihah, ya, kita dengar. Bil lisan, kita ucapkan takbir dan seterusnya, kita baca ayat Quran. Bil jawarih, kita ruku, kita sujud. Nah, itu semuanya adalah dilakukan dalam salat, sehingga salat disebut dengan zikir yang paling besar. Wala dzikrullahi akbar. Nah, inilah seorang sahabat, Abdullah bin Rabi'ah. Dia bercerita, aku ditanya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas kepada Abdullah bin Rabi'ah, hal tadri ma qauluhu ta'ala? Apakah engkau ketahui apa firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 45? Wala dzikrullahi akbar. Qala na'am. Iya. Zikrullahu akbar, sini zikir Allah yang paling besar. Kata Ibnu Abbas, fama huwa, apa itu? Qultu, kata Abdullah bin Rabi'ah, at-tasbihu wa tahmidu wa takbiru fi salat. Mengucapkan tasbih, mengucapkan tahmid, mengucapkan takbir dalam salat. Wa qiraatul Qur'an, dan membaca Al-Quran. Wa nahwu dzalika, dan lain-lainnya pekerjaan dalam salat. Itulah zikir yang paling besar. Itulah makna wala dzikrullahi akbar. Ini dalam menjelaskan, dalam memaknai lafaz wala dzikrullahi akbar. Kata Ibnu Abbas, laqad qulta qawlan ajiban. Laqad qulta qawlan ajaban. Wah, kamu sudah menjawab dengan jawaban yang menakjubkan. Wa ma huwa kadzalika. Itu sudah betul. Tapi apa ada lagi yang lain? Rupanya Abdullah bin Rabi'ah hanya tahu sebatas itu, bahwa zikir yang paling besar adalah zikir yang paling besar adalah salat. Salat itu adalah zikrul akbar. Kata Ibnu Abbas, walakinnahu, akan tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, zikrullah iyyakum indama umira au indama amara au naha anhu. Allah memerintahkan kepada kamu dan kamu jalankan perintah itu, atau Allah melarang kepada kamu suatu larangan dan kamu jalankan larangan itu juga adalah zikir pada Allah. Maka kita salat ini memenuhi perintah Allah. Tapi kemudian dia katakan, idza dzakartumuhu, apabila ketika kamu hendak melaksanakan sesuatu ini, misalnya Allah melarang kita untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Di saat itu kita dihadapkan kepada berbagai macam godaan dunia ini, tapi ketika itu kita ingat bahwa perbuatan ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Abbas, akbaru min dzikrikum iyah. Itu lebih besar lagi zikirnya daripada daripada sholat tadi. Sholat itu zikir besar. Tapi kata Abdullah bin Abbas, ingat, di luar sholat kita bisa saja terlena atau tergoda oleh sesuatu yang membuat kita bisa melanggar perintah-perintah Allah. Tapi di saat itu kita ingat kepada Allah, lalu kita tinggalkannya. Itulah zikir
yang paling besar, kata Abdullah bin Abbas. Jadi dengan salat kita zikir kepada Allah, dan kita selalu melakukannya itu. Apalagi ditambah dengan sunnah-sunnahnya, bil lisan, bil qalbi. Ya. Sebagaimana di saat kita masuk toilet, kita sedang zikir kepada Allah, mendahulukan kaki kiri dan kemudian kita menyebut nama Allah. A'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'its. Kita zikir. Itu pun kalau kita terus-menerus lakukannya, kita biasakan istiqamah dalam hal itu. Sebagaimana kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, saat kita makan, kita minum, melakukan perbuatan, semuanya kita jalankan dengan istiqamah terus-menerus, maka akan membentuk pribadi kita, sehingga membawa ketenangan. Bahkan salat sendiri pun, ya, salat itu sendiri memberikan ketenangan hidup kita. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Ar-Ra'd, surat 13, ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka menjadi tentram karena zikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dan zikir kepada Allah, hati-hati ini akan menjadi tentram, mutmainnah. Maka salat sebagai zikir yang paling besar, bila kita lakukan dengan menjaga waktu-waktu salat kita, salat berjamaah kita, juga salat-salat sunat kita lakukan secara terus-menerus, maka kita akan menjadi orang-orang yang insya Allah istiqamah dalam hidup ini. Dan dengan begitu, salat berfungsi tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya, mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Ya. Begitulah kajian kita sore hari ini. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Dari kita selesaikan 3 subbab yang temanya di sini tentang salat membentuk pribadi istiqamah. Silakan saya serahkan kembali kepada moderator. Baik. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz atas ilmunya. Semoga kita senantiasa menjadi hambanya yang selalu menjalankan ibadah salat atau waktu. Karena pekerjaan yang paling disukai ialah salat awal waktu. Kita beralih ke acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya langsung bisa menggunakan fitur raise hand dan berbicara setelah dipersilakan. Kami akan mendahulukan peserta yang menggunakan fitur tersebut. Jika tidak memungkinkan, silakan bertanya di kolom chat. Alhamdulillah Ustadz, sudah ada penanya dari Ibu Ana Nurhayati Pontoh. Silakan Ibu, langsung bertanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ibu Nurhayati istiqomah ini mengikuti acara kajian ini. Alhamdulillah Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Ingin sekali belajar Islam. Alhamdulillah mu'alaf sudah 20-an tahun. Masya Allah, subhanallah. Tapi kepingin belajar terus. Ingin banyak tahu, ya. Begini Pak Ustadz, sekarang ini kan banyak mukena yang dipakai perempuan itu semua kan banyak yang berwarna-warni begitu. Itu menurut Pak Ustadz, karena dari awal saya masuk Islam dikasih tahu suami bagusnya putih, jadi sampai saat ini alhamdulillah saya pakainya yang putih terus. Terus gimana hukumnya itu orang-orang yang memakai mukena yang warna-warni begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW, dia paling suka dengan pakaian yang berwarna putih.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam paling suka dan pakaian berwarna putih. Ya. Dalam riwayatnya pernah dia pakai pakaian warnanya hitam, tuh, atau sorbannya warnanya hitam atau merah, tapi itu jarang. Ya, yang paling dia suka adalah warna putih. Itu. Kemudian pernah ketika Rasulullah salat di depannya di dinding yaitu rumahnya ada tulisan gambar disebut surah. Selesai salat dia perintahkan Aisyah radhiyallahu anha, ini disingkirkan, ini mengganggu. Itu. Pernah pula dia dihadiahi oleh seorang sahabat baju dia pakai untuk sholat. Tapi dalam bajunya situ ada gambar, ada tulisan-tulisan. Ini mengganggu. Diberitahukan kepada Aisyah, panggillah itu sahabat yang menghadiahkan saya baju ini. Itu. Ambil saja, minta diganti yang polos. Dia paling senang dengan pakaian yang putih gitu. Gitu. Karena itulah Imam Ghazali yang mengatakan bahwa untuk menjaga kekhusyuan kita dalam salat. Karena Rasulullah tadi menyebutkan tentang itu gangguan membuat orang jadi tidak khusyuk, ya. Tidak konsentrasi. Ya. Tidak mustahil walaupun dia baca surat Al-Fatihah tapi pikirannya tidak pada bacaannya itu. Karena apa? Karena di depannya ada gambar, ada tulisan-tulisan. Maka salah satu cara untuk kita lebih khusyuk dalam sholat, perhatikanlah tempat sujud kita. Jangan sampai ada gambar-gambar atau yang bisa mengganggu kekhusyuan kita. Itu. Jadi lebih bagus polos. Tapi karena memang kita ini budaya kita memang budaya suka menulis, suka menggambar, apalagi istilahnya. Sehingga itu kan sebetulnya keinginan bukan kita tuh. Kalau yang ini dari mana? Pabrik atau apa itu? Kalau dia menjalani saja sunnah Rasulullah bahwa Rasulullah senang kepada yang putih, kemudian yang diproduksi adalah pakaian putih semua, kan tidak akan ada orang yang memakai yang warna-warni itu. Tapi lagi-lagi karena kita senang meniru, asal ada orang yang memakai itu beda dan lain, orang terus meniru. Apalagi yang dicontohkan para artis, wah ini paling hebat itu. Nah, padahal kalau kita kembali kepada tadi sunnah Rasulullah SAW, pakaian yang baik adalah pakaian yang tidak mengganggu mengganggu kita dalam sholat, membuat kita tidak khusyuk dalam sholat itu. Jadi kalau misalnya kaum wanita, misalnya, kenapa dia pakainya gelap? Ya itu untuk tidak mengundang perhatian dari kaum lelaki. Itu. Karena itu wanita-wanita Arab rata-rata itu berpakaian yang gelap. Dan kalau pakaian yang tertulis gambar-gambar itu mungkin karena kita ini kan dahulunya nenek moyang kita dahulu asalnya dari agama, kalau kita belajar sejarah Indonesia kan asalnya itu agama Hindu Buddha. Itu memang ajarannya kan menyuruh mereka harus mengukir, menulis itu. Sehingga tidak hanya di patung, pakaian-pakaian juga diukir dan dengan macam-macam bentuk. Nah, sehingga jadilah batik keris, semuanya itu kan dari ukiran-ukiran itu. Nah, coba perhatikan misalnya pakaian orang-orang di Arab sana. Dia lebih senang mengikuti apa yang disabdakan oleh Rasulullah tadi, lebih senang pada pakaian yang putih. Ini menunjukkan tentang keistiqomahan kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh agama kita, atau kita berbuat lebih mengikuti
kehendak hawa nafsu kita. Saya senang pakai yang warna berwarna-warni saja itu. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih suka kepada yang putih. Memang tidak wajib, tapi yang sunnah-sunnah inilah yang tadi kita jelaskan akan menyempurnakan keistiqomahan kita. Jadi daripada kita pakai itu lalu kemudian muncul ada rasa saya paling hebat karena mukena saya berwarna-warni, kan jadi lahir apa? Ujub lagi, penyakit hati di situ. Apalagi kemudian sambil salat memperhatikan ujung sana, ujung sini, itu pakaian yang kita pakai. Sudah Rasulullah saja menyuruh Siti Aisyah mengembalikan pakaiannya yang ada tulisan gambar-gambar itu. Ya, jadi sebaiknya kita upayakan untuk lebih khusyuk dalam sholat dan menghindari segala yang menggoda atau yang membuat kita tidak khusyuk. Itu ya Ibu. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Saudara Azwan. Bagaimana sikap kita ketika mengikuti sholat berjamaah di suatu daerah, tetapi safnya rapat, sedangkan saat ini sedang mencegah diri dari wabah corona? Apakah diperbolehkan membuat saf sendiri atau terpisah dari jemaah utama? Ini babnya kita belum masuk pada sholat berjamaah ya. Nanti akan kita bahas juga ini dalam sholat berjamaah. Bagaimana tata cara berdiri, karena kita baru masuk waktu-waktu sholat, azan, dan kemudian beberapa hal yang berkaitan dengan syarat sahnya sholat kita. Termasuk yang ditanyakan oleh Ibu Nurhayati tadi kan kaitan dengan syarat sahnya sholat. Harus kita menjaga kekhusyuan kita dengan sebaik-baiknya. Jadi itu nanti aja kita kita jelaskan pada kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan tidak berkecil hati. Baik Ustaz. Oke, langsung saja kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Saudara Rahmat. Mohon maaf sebelumnya, sudah ada peserta yang menggunakan fitur raise hand. Kepada Saudara Fatan Mubinan, silakan berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, saya Muhammad Fathan Mubinan, mahasiswa IPB, insya Allah. Jadi termasuk yang istiqomah mengikuti kajian ini. Insya Allah Ustadz, amin. Dari awal saya lihat sudah muncul namanya. Ya. Masya Allah. Baik Pak Ustadz, jadi pertanyaan saya tentang kekhusyuan sholat memang. Ya. Bagaimana sikap kita, jadi ada dua sudut pandang Ustadz, orang yang sedang sholat atau orang sedang memperhatikan orang lain sholat. Bagaimana sikapnya untuk kedua orang ini terhadap hewan yang sedang lewat di depan sholat, misalkan kucing. Itu barangkali ada pandangan kucing mengganggu kekhusyuan sholat, ada juga yang dibiarkan. Nah, saya agak ragu memilih pendapat yang mana, karena sebagai orang yang melihatnya sedang ada kucing, mungkin akan mengambil kucing itu gitu ya. Tapi ada juga yang tidak perlu barangkali. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz? Ya, khusyuk dalam sholat itu tidak termasuk rukun sholat ya. Sehingga kalau misalnya melihat ada kucing yang lewat, kita melihat kan sudah mengurangi kekhusyuan kita, itu tidak membatalkan sholat. Sholat kita tetap sah, cuman kekhusyuan kita berkurang di situ. Karena itu tadi Imam Ghazali mengatakan bahwa untuk agar supaya sholat kita khusyuk 100%, maka kita hindari segala yang menggoda kita. Ada kucing yang lewat, biarkan saja. Di situ kan sudah membuat kita terlintas, atau itu kan memecahkan konsentrasi kita, kekhusyuan kita itu. Jadi ketahuilah bahwa kita salat selalu ada saja gangguan, godaan setan dengan berbagai macam cara
dan dia sudah bersumpah di hadapan Allah, la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, itu, wa an aymanihim wa an syama'ilihim, itu kata iblis di hadapan Allah, aku akan mendatangi mereka, menggoda mereka dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, gitu, sampai mereka tidak menemukan suatu kekuatan sehingga dikalahkan oleh setan. Gitu. Nah di sini para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, bagaimana supaya kita bisa terhindar daripada godaan setan? Karena dalam salat itu setan berupaya untuk menggoda kita. Di antaranya adalah memalingkan pemikiran kita ke tempat-tempat yang lain. Itu. Kata Rasulullah, ya, kalian harus tahu bahwa setan setiap saat, setiap detik dia berupaya untuk memalingkan kamu daripada khusyuk dalam salat. Karena itu harus waspada, jaga. Kalau saya, kata Rasulullah, insya Allah saya dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak tergoda, ya, tidak akan mengurangi khusyuknya. Ini artinya setiap orang pasti saja akan dihadapkan kepada godaan-godaan setan atau iblis dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah misalnya dengan lewatnya binatang di hadapannya, ya. Karena itu untuk lebih meminimalkan godaan-godaan dari luar, misalnya dalam salat kita buat siter, batasan ketika kita berdiri, maka kita disunahkan meletakkan ini di luar masjid, ya. Kalau dalam masjid kan sudah ada itunya, ada batasan-batasan karpet. Terutama kalau di sholat di tempat yang terbuka, itu diletakkanlah buku atau apa di depan sebagai pembatas supaya orang tidak boleh lewat di hadapan kita. Karena dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa kalau orang tahu tentang bagaimana beratnya melewati orang yang sedang salat, melewati di hadapan orang yang sedang salat, maka dia akan menunggu sampai selesai salat, walaupun 40 tahun dia tunggu. Sampai begitu. Jadi, tadi kembali pada setan akan selalu berupaya untuk menggoda, mengurangi atau memecahkan konsentrasi kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hal-hal seperti itu dibiarkan saja, dihindari. Nggak usah ditangkap atau apalagi kan itu. Kucing tadi, ya, sebutnya tentang kucing. Ya. Malah nanti dalam hal-hal yang membatalkan salat kan, itu kalau di padang pasir, kalau ada anjing hitam yang lewat, itu setan, itu iblis, bunuh saja. Nah kalau kucing tidak sampai seperti itu, diperintahkan untuk harus dibunuh atau ya. Jadi jelas bahwa itu mengurangi kekhusyuan kita dalam salat. Oke, jazakallah Ustadz atas jawabannya. Sebelumnya kami mohon maaf atas pertanyaan yang tidak dapat dijawab karena terbatasnya waktu. Insya Allah silakan peserta yang belum berkesempatan bertanya dapat bertanya di kajian selanjutnya. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir kali dari saudara Rahmat. Izin bertanya Ustadz, bagaimana mengimami mualaf yang belum hafal bacaan sholat? Bolehkah bacaan sholat duhur dan asar didohirkan? Iya. Dalam hadis Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku salat. Maka untuk salat asar, salat duhur itu tidak boleh dan bersuara keras membaca Al-Fatihah dan lain-lainnya. Ya. Salat yang dibolehkan membaca dengan suara keras adalah salat maghrib, isya, dan subuh. Ya. Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita harus lakukan sesuai dengan apa yang dicontohkan
Rasulullah SAW. Ketika salat duhur, asar kita baca dan pelan-pelan, itu makmum ini dalam hadis sebutkan bahwa dia sudah ditanggung oleh imam. Jadi kalau kita salat berjamaah, maka bacaan kita sudah ditanggung oleh imam. Karena itu, bagi yang misalnya belum bisa membaca, justru dalam salat berjamaah itulah dia aman. Kalau dia sendirian, bagaimana dia harus membaca surat Al-Fatihah? Jadi dalam hal membaca dan suara keras tidak boleh pada salat asar atau salat duhur. Dan kalau makmumnya tidak bisa membaca surat Al-Fatihah karena baru masuk Islam misalnya, baca sajalah kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu juga para ulama mengatakan bahwa bila orang tidak bisa membaca Al-Fatihah, sementara Al-Fatihah adalah rukun sholat, kalau tidak membaca Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah. Nah, bagaimana dengan orang yang baru masuk Islam, dia harus sholat, kebetulan tidak bisa ikut berjamaah, maka membaca apa yang bisa dia baca. Yang bisa dia baca tentu syahadat. Kalau syahadat juga tidak bisa dia baca, bagaimana dia menyatakan masuk Islam sedangkan dia harus bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu saja yang dibaca kalau dia salat sendirian. Tapi bersyukurlah dia selalu berusaha untuk salat secara berjamaah mengikuti imam. Ya. Maka bacaan imam adalah menjadi bacaan makmum. Gitu. Dalam hadis sebutkan, man kana lahu imamun fa qiraatul imami qiraatun lahu. Siapa yang salat bersama imam, maka bacaan imam itu adalah sudah menjadi bacaan dia juga. Iya. Jazakallah Ustaz, karena masih ada 4 menit lagi, akan ada satu pertanyaan lagi dari saudari Khairun Ni'mah. Ustadz, bagaimana sebenarnya waktu sholat Isya yang utama, mengingat keutamaan sholat berjamaah di awal waktu, dan mayoritas kita yang juga sholat Isya berjamaah di awal waktu. Bagaimana waktu sholat Isya? Waktu sholat Isya yang utama, Ustadz. Sholat Isya yang utama, ya. Memang di dalam hadis Rasulullah SAW, khususnya berkenaan dengan salat Isya, karena Rasulullah mempraktekannya, dia mengakhirkan salat Isya. Jadi semua salat kan di awal waktu. Ya, begitu masuk waktu Isya, kalau kita ikuti hadis yang umum tadi, bahwa amalan yang paling disukai oleh Allah adalah salat di awal waktu, maka mestinya kan salat Isya-nya di awal waktu yang harus dilakukan. Tapi Rasulullah SAW mencontohkannya berbeda dengan salat 5 waktu yang lainnya, yaitu dia mentakhirkannya. Nah, di sini kemudian para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya mentakhirkan waktu salat Isya itu. Kenapa dilakukan Rasulullah itu? Ada yang mengatakan, oh karena ketika itu para sahabat biasa rumahnya pada jauh-jauh dan siang hari mereka kerja, malam hari habis sholat maghrib ada yang pulang dulu ke rumah, sengaja ditakhirkan menunggu sampai semuanya hadir. Sehingga pada kesempatan tertentu, kalau sudah terkumpul semua, segera mereka melaksanakan sholat Isya, sehingga memenuhi di awal waktu. Tapi dalam riwayat yang lain lagi, ya, suatu malam, para sahabat sudah ngantuk-ngantuk menunggu sholat Isya, sementara Rasulullah belum juga keluar dari rumah untuk datang sholat bersama-sama. Nah, begitu masuk ke masjid, sudah larut malam. Lalu kata Rasulullah kepada mereka, kalau tidak karena ini memberatkan kepada umatku, aku kepingin sholat Isya itu waktunya di sini, yaitu sudah udah menjelang tengah malam gitu. Nah, dari situlah
kemudian para ulama mengatakan mentakhirkan waktu Isya itu adalah sunnah hukumnya. Jadi tidak wajib, tapi itu keutamaan untuk salat Isya lebih ditakhirkan. Tapi sebagian ulama dan tidak, tetap saja harus di awal waktu, karena ditakhirkannya di akhir itu karena Rasulullah ingin agar supaya semua sahabat-sahabat berkumpul, sudah semuanya berkumpul baru mereka salat Isya, sehingga tetap kembali kepada di awal waktu itu yang lebih utama. Terlepas dari perbedaan pendapat, maka inilah di antara ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Mungkin kalau kita salat sendirian, jauh dari masjid, kan laki-laki wajibnya salat di masjid. Nanti pada salat berjamaah kita akan bahas di situ. Sehingga kalau mentakhirkan waktu, padahal maksudnya adalah semua sudah kumpul, itu apa harus ditakhirkan sampai jam malam? Karena itu, jika salatnya adalah salat berjamaah tadi, maka itu sebaiknya dilakukan di awal waktu, karena semua sudah berkumpul. Tapi kalau misalnya kita salatnya sendirian, tidak bisa berjamaah, itu disunahkan ditakhirkan dulu. Ya, itulah untuk waktu salat Isya. Baik, jazakallah Ustaz. Alhamdulillah, semoga dengan sesi tanya jawab tadi, semua permasalahan yang kita rasakan, yang kita tanyakan dapat kita selesaikan dengan cara pemahaman yang benar dan dapat lakukan. Amin. Sekali lagi kami mohon maaf atas pertanyaan yang tidak dapat dijawab karena terbatas waktu. Insya Allah, silakan peserta yang belum berkesempatan untuk bertanya, dapat bertanya di kajian selanjutnya. Oke, kita beralih ke acara selanjutnya. Insya Allah akan ada kesimpulan dan penutup dari Ustadz yang untuk menutupi materi pada kali ini. Kepada Ustadz silakan. Ya, kesimpulannya adalah salat 5 waktu sehari semalam yang diwajibkan, dan kemudian kita juga menambahnya dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Jika kita lakukan secara kontinu, tetap terus-menerus, maka ini akan membentuk pribadi kita sebagai orang yang istiqomah, dan dengan istiqomah inilah kita mengharapkan adanya perlindungan dari Allah kepada kita, serta Allah memberikan ketenangan, ketenteraman hidup kita, lahir dan batin. Demikian, mari kita akhiri bersama-sama dan membaca doa kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya kesimpulan tadi, berakhir pula lah kajian kita pada sore hari ini. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz atas ilmunya. Semoga Ustadz dan sekeluarga selalu dianugerahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Telah ditampilkan di layar barcode infak Masjid Al-Hurriyah. Bagi peserta kajian yang ingin berinfak melalui Masjid Al-Hurriyah, silakan mengakses barcode tersebut. Sebelum kita tutup kajian pada sore hari ini, marilah kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dari Pusaka Al-Hurriyah, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya selama menjadi moderator kali ini. Semoga kita semua selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dapat bertemu di kajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.